Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warjono, saya dari kelas 4 FPJKR Unsika tahun 2019. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah persyaratan konselor, kewajiban dan tanggung jawab konselor, peranan pengawas dalam organisasi bimbingan, persyaratan sebagai pengawas konselor, dan yang kelima adalah fungsi pengawas konselor. Yang pertama adalah persyaratan konselor, yaitu ada 2. Persyaratan konselor menurut para ahli sebagai berikut, yaitu menurut Winkel, mempunyai sikap menerima, sikap ingin memahami, sikap bertindak dan berkata secara jujur, memiliki kepekaan, mempunyai kemampuan komunikasi yang layak, serta mentaati kode etik jabatan. Kemudian menurut Walgito, seorang pembimbing mempunyai pengetahuan cukup luas, baik dari segi teori maupun segi praktik. Telah cukup dewasa secara psikologis, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan psikisnya, terutama dalam segi emosi. Sehat jasmani dan psikis, mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. Seorang pembimbing haruslah super ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab konselor di bidang pendidikan. Menurut Dewa Ketu Soekardi menyatakan secara khusus, konselor sekolah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Memilih dan mempergunakan sebagai instrumen tes psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan inteligensinya untuk masing-masing siswa. Kemudian melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual, wawancara konseling. Yang kelima adalah membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan peserta didik yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Kemudian peranan pengawas dalam organisasi bimbingan, yaitu ada 4. Yang pertama, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten atau kota melalui diskusi terprogram. Yang kedua, melaksanakan bimbingan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan program. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Yang keempat adalah melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK. Paling sedikit dilaksanakan 3 kali dalam 1 semester secara berkelompok di musyawarah guru pembimbing atau dalam kurung MGP. Kemudian persyaratan sebagai pengawas konselor itu ada 5. Yang pertama, pengawas konselor yaitu seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan. Yang kedua, seorang pengawas konselor ia telah menghayati dalam hidupnya berbagai corak ragam pengalaman. Yang ketiga, seorang pengawas konselor itu harus memiliki kepribadian yang seimbang dan kuat, harus simpatik. Yang keempat, setiap pengawas memiliki kemampuan dasar tertentu yang berbeda. Kemampuan dasar tersebut dinamakan kompetensi. Yang kelima, kompetensi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kemampuan, pengetahuan, kecakapan. Yang kedua, ciri dari karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu adalah tindakan, tingkah laku, dan untuk kerjanya. Yang ketiga, hasil untuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Kemudian fungsi pengawasan konselor, yang pertama, ia harus berperilaku sebagai seorang konsultan. Yang kedua, ia harus membantu memilih tangan kanan guru. Yang ketiga, ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru. Yang keempat, ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru penyuluh mengelompokkan murid-murid. Yang kelima, ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam menemukan dan menyalurkan berbagai perbedaan individual. Yang keenam, program kegiatan integratif seperti pelaksanaan pengajaran, proyek atau unit teaching. Yang ketujuh, mengumpulkan dan mengolah berbagai data mengenai murid.
Yang terakhir adalah ia harus bertindak sebagai pengantar antara sekolah dengan orang tua. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.